Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa MC Saham mengadakan grup premium khusus yang disertai oleh berbagai fasilitas menarik. Mulai dari pembelajaran khusus analisa teknikal, konsultasi emiten, live webinar, signal trading, portfolio review, e-learning, dan masih banyak lagi. Bagi teman-teman yang tertarik bisa langsung join di grup Telegram dulu, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa acuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk membeli dan menjual saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali. Untuk teman-teman yang belum join grup Telegram saya bisa segera join, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi, serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username MC Saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu alangkah baiknya teman-teman join grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, kita perhatikan untuk bumi ya. Hari ini closing di harga 164 kurang lebih minus 9% ya. Sebentar. Bisa minus 9% ini. Oke. Nah, ini bisa tolong bantu koreksi ya. Apakah benar? Setahu saya nggak bisa 9% ya. Volume hari ini juga cukup tinggi untuk bumi dan memang area 200 belum berhasil di-hit. Ini sudah terjadinya swing swing high valid ya. Jadi ini sudah terlihat adanya swing high valid, ada potensi untuk terjadinya perubahan arah harga dalam waktu dekat. Ini ada target di golden ratio kurang lebih 150 secara teknikal. Ini bisa diperhatikan juga. Ya. Oh ya. Jadi bisa diperhatikan ya untuk bumi ada target pelemahan di 150. By broker summary, kita lihat memang masih ada yang akumulasi dari pihak KF dan OK kurang lebih 42 miliar dan 35 miliar. Oke. Rata-ratanya 176 dan 177 untuk perdagangan hari ini di bumi ini. Jadi bisa dijadikan sebagai informasi tambahan untuk bumi ya. Itu saja. 64 dan closing. Nah, rata-rata mereka masih di atas tuh. Oke ya, kita lanjut. Di sini ada saham BP. BP closing di harga 133 dengan persentase minus 3,62%. Nah, BP ini juga sebenarnya ya juga sedikit berbahaya karena dia sudah berhasil hit beberapa support line penting ya. BP ini sudah hit beberapa support line penting. Ya, kurang lebih kalau kita cek dari Fibonacci, tuh area 139 di mana ini merupakan critical point, dia sudah berhasil di break dan harganya mencoba untuk membreakout lagi 139 tapi malah reject-reject terus. Nah, dengan ini sudah bisa saya simpulkan bahwa BP memang masih berpotensi untuk bergerak melemah. Oke, ini targetnya di 142 hingga 147 masih ada gap, seharusnya masih bisa ditutup dulu. Eh, untuk cari support terdekat ada tuh di 126 ya. 126 bisa dijadikan sebagai titik support terdekat. Dan untuk resistennya bisa ambil saja di gap area ini. Ini untuk BP ada yang akumulasi dari pihak KI ya, kurang lebih 11.000 lot ya. Sorry, 11 juta ya, 11 juta lot. 156 miliar dengan rata-rata 139 tuh dari broker II. Jadi ini bisa dijadikan sebagai informasi tambahan juga untuk emiten BP. Kita lanjut, di sini ada saham Baca. Tuh, Baca hari ini naik 28% ya Baca. Volume juga cukup tinggi di Baca, tadi sempat diangkat naik ke 156 tapi penutupan kembali melemah di 149. Tapi that's fine, ya masih oke. Secara teknikal kalau mau nggak polosan dikit nih, saya tunjukkan moving average-nya. Nah, kurang lebih closing hari ini ya di daerah EMA 90-nya tuh. Ya, jadi moving average-nya di bawah, sorry, harga closing hari ini kurang lebih di EMA 90-nya. Oke, jadi bisa
lihat bahwa kalau memang perlu konfirmasi ya tunggu saja ketika dia atau baca ini berhasil breakout at least di harga 159 sudah bisa mulai untuk dilirik ya. Kalau kita coba cek dari broker summary untuk baca ini terlihat masih adanya akumulasi dari pihak CC kurang lebih 1,4 M ya 100 ribu lot rata-rata 143 ya. Jadi rata-rata broker CC ini sudah di bawah daripada closing harga hari ini. Untuk baca ya secara teknikal sih masih downtrend. Kita lanjut di sini ada saham Elsa. Nah, untuk Elsa, nah ini sedikit banyak nih, saya hapus saja biar nggak pusing teman-teman yang lihat. Nah, Elsa ini masih rutin ya kalau saya bilang, masih rutin untuk membuat higher high, untuk masih rutin untuk membuat higher low. Iya, rutin ya membuat higher low satu. Tuh, masih rutin ya. Ini Elsa masih rutin untuk membuat higher low, tapi harganya masih belum berani untuk breakout resisten ini. Resisten 360. Kita masih belum berani untuk di breakout dari Elsa ini. Nah, kalau saya perhatikan secara teknikal ya, secara teknikal berhubung dia closingnya juga sudah di bawah 324. Nah, ini memang ada potensi untuk terjadinya turning point sementara ya. Karena stokastik juga ada crossing, kalau memang terjadinya turning point ada potensi tuh bergerak melemah menuju 304 ya, di daerah 304, 310 di arah sanaan. Sebentar. Oke, 304 hingga 310 tuh. Nah, teman-teman bisa coba dicek ya, bisa dianalisa kembali. Kalau dari sudut pandang saya sih memang masih ada potensi untuk melemah ke area kotak ungu ini, baru bisa lanjut naik. Ya gitu ya untuk Elsa. Sementara segitu dulu. Kita lanjut di sini ada saham Pewon. Nah, Pewon ini nggak kunjung membuat rejection ya, nggak kunjung membuat rejection. Kalau seperti ini ya maka ada potensi besar untuk Pewon lanjut bergerak melemah ya. Tapi begitu dia rebound seharusnya nggak nanggung-nanggung naiknya karena turunnya juga nggak nanggung-nanggung ya. Jadi adil ya. Kalau turun naik ya naik. Nah untuk Pewon ini kalau saya lihat memang masih bergerak melemah dahulu tapi volume juga masih stabil, nggak ada volume yang besar atau yang bagaimana. eh Kalau memang dia melemah, target pelemahan harganya di area 430 ya. 430 itu target pelemahan dan juga memang 430 ini terkenal sebagai titik support ya lumayan kuat di Pewon ini. Kalau memang seumpamanya 430 masih bisa di breakout, ya ada potensi melemah kembali menuju 406. Nah, ini secara stokastik sih memang ada potensi dead crossing. Gitu ya. Nanti bisa sekalian dicek laporan keuangannya apakah bertumbuh perusahaan ini atau memang bergerak stagnan atau malah bisa rugi. Nanti bisa dijadikan sebagai preferensi. Gitu ya untuk Pebon. Secara teknikal moving average-nya ya harga masih bergerak di bawah moving average eksponensial. Tuh. Kita lanjut di sini ada saham MTEK. Untuk MTEK closing di harga 16.30 dengan persentase minus 0,91%. Nah, untuk MTEK ini terlihat ya sudah kelihatan adanya rejection dari main area. Tuh, kan sebenarnya at least ya. Ini MTEK bisa rebound hingga 17.25 itu at least ya. At least bisa rebound ke arah sana. Atau 18.20 juga bisa ya. 18.20 sebenarnya kalau kita berbicara minimum rebound ya 18.20 bisa kita jadikan sebagai minimum rebound. Kalau kita mau presskan harganya di press ya 17.25 juga bisa. Ya, ini masih belum disentuh 17.25 seharusnya sebelum dia lanjut melemah kembali at least 17.25 masih bisa dihit ya. Gitu untuk Pewon. Sorry untuk MTEK. Oke, kita lanjut di sini ada saham Meta.
Nah, untuk Meta ini memang belakangan ini lagi hype ya, volumenya masih tinggi-tinggi. Dari moving average exponential, harga masih bisa bertahan tuh, reject-reject terus di EMA 90, volume juga masih volatile, dan kalau kita perhatikan dari kondisi momentum stochastic slow, memang adanya dead crossing cukup tajam ya, cukup tajam tuh dead crossingnya. Kita coba cek saja dari broker summary. Untuk Meta ya, ini perhatikan ya, untuk Meta adanya akumulasi dari pihak YP ya, kurang lebih 1,2 M, rata-rata 161. Jadi closing hari ini di 152, di mana YP masih punya rata-rata harga di 161. Jadi kode broker YP ini masih punya rata-rata di atas ya. Ini juga cukup tinggi rata-rata mereka. Hari ini Meta minus 5%. Ya kalau teman-teman mau scalping, mau coba ya bisa. Ya, bisa dicoba. Itu saja untuk Meta. Lanjut di sini ada saham Inco. Untuk Inco, ya sementara saya expect dia akan breakout trendline ini, tapi ternyata malah ketahan. Ya, jadi change plan kita rubah ini. Ini ada trendline nih di Inco. Saya lihat sekilas. Tuh ya. Oke. Next support kuat ada di 6.250 lah. 6.250 itu support kuat terdekat di Inco ya. After 6.250 ya ada support lagi langsung di demand areanya saja di sini 5875 dan 5525. Sorry, 5.800 ya. Jadi begitu memang Inco harganya drop turun menuju 6.250 ya, bahkan bisa tembus 6.250 ya, maka the next support kuatnya di 5.800. Jadi ini range-nya juga cukup dalam, perlu diperhatikan ya untuk Inco. Oke, untuk Inco ini. Hmm, mungkin sementara masih bergerak melemah ya. Ini belum ada perlawanan atau yang mau menguatkan harga ya. Jadi masih belum untuk Inco ini. Sementara ya harganya mungkin akan bergerak melemah menuju 6250. Oke. Kita lanjut di sini ada saham Jawa. Oke, untuk Jawa saya hapus dulu. Jawa sementara pergerakannya stagnan ya. Ini pergerakannya Jawa kurang lebih dengan range 125 hingga 145. Ada juga di 160 ya. Ya saya list yang bagian pentingnya saja ya. Jadi saya sediakan dua support dan dua resisten. Untuk Jawa ini masih bergerak sideways ya teman-teman ya. Kalau mau saya perkecilkan lagi range sideways-nya juga bisa sebenarnya. Saya perkecilkan ya, saya press. Tuh, range sideways-nya itu di 133 hingga 145. Ini mainannya Jawa itu di range itu 144, sorry, 133, 145 ya. Itu range sideways-nya Jawa. Jadi permainan harganya di sana-sana saja. Atau kalau mau saya lebarkan bisa di 125 hingga 145. Ya, ini range-nya main di daerah sana-sana saja. Oke. Nah, kalau dengan kondisi sekarang ya teman-teman bisa perhatikan kalau dia sudah hit 145 ya bisa exit ya. Jadi bisa short taking profit, bisa short TP. Atau kalau memang dia breakout 145 harganya bisa lanjut naik ya. Syukur-syukur bisa jual di harga di area harga 153 juga bisa ya, bisa diatur sendiri. Oke ya, untuk Jawa. Kita lanjut, di sini ada saham Gudang Garam. Nah, Gudang Garam ini ya ini saya perlihatkan ya betapa sebenarnya kalau dibilang ngeri sih ngeri ya, tapi volume juga masih aktif di sini. Nah, ini monthly chart dari Gudang Garam.
Ya, ini dari moving average-nya sendiri, price-nya juga sudah di bawah moving average exponential ya. EMA 21, EMA 34-nya sudah dead crossing ke EMA 90-nya. Ya, EMA 90 itu yang warna hitam. Oke. Nah, ternyata kalau kita perhatikan, sebentar ya, saya sesuaikan dulu. Masih ranging di sana saja. Nah, ini ada target pelemahan ya. Secara monthly chart, ini ada target pelemahan menuju 1700, sorry, 17.125 ya. Saya list list dulu. Jadi biar teman-teman juga nggak kaget nanti. Saya bantu untuk listkan, tapi tenang saja ya, ini tergantung analisa, nanti bisa dianalisa kembali. Ya yang jelas kalau perusahaan rokok saya nggak pegang dulu ya. Itu sudah saya perjelas. Ini saya coba cek, saya kecilkan ke weekly chart, ada lagi di 23.900. Oke. Saya bantu untuk sediakan beberapa garis penting ya. Terutama sementara waktu gudang garam memang masih ada potensi untuk bergerak melemah menuju harga 17 ribuan, dan untuk resistennya sendiri ya kita jadikan sebagai titik supply area saja ya. 34.50 hingga 33.300 ini merupakan supply area. Ya sempat terjadinya sideways di sana. Jadi kita bisa asumsikan ini supply area. Nah, kita turun ke daily chart tuh ya. Sideways panjang tuh di sana. Targetnya masih di 17.125 untuk gudang garam ya. Nanti bisa dianalisa kembali, tetap disclaimer on ya. Jangan sampai di komen lo gini 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 gini, nanti perlu dianalisa kembali. Oke. Ini hanya seputar sekilas analisa saya. Itu untuk gudang garam. Kita lanjut, di sini ada saham Telkom. Telkom closing di harga 4310 ya, kurang lebih masih mengikuti trend line ya. Kurang lebih masih range di sana saja. Sebenarnya kalau memang seperti ini ya, ya kita bisa cari sih dari Fibonacci retracement. Ini target. Nah, kalau saya bilang ya, ini target koreksi dari Telkom itu masih di 4.190, itu target correctionnya. Kalau kita create, jadikan demand area, bisa. Ya kurang lebih 4190 hingga 4250 itu demand area. Ya, jadi sudah cukup jelas untuk Telkom. Semoga saja bermanfaat. Ketika memang Telkom semuanya sudah drop harganya 4190 hingga 4250 dan adanya golden crossing serta rejection, ya kita bisa serok ya. Kita manfaatkan momentum. Ya, jadi untuk Telkom mungkin segitu dahulu. Lanjut, di sini ada saham Unilever. Unilever sementara masih bergerak sideways ya. Tuh. Ini sempat adanya rejection di 4860. Ya saya bantu buat gambarkan saja. Teman-teman sambil perhatikan garis support dan garis resisten. Nih di sini-sini. Ya jadi permainannya Unilever ya masih di sini-sini saja. Ya jadi masih bergerak sideways dulu tuh untuk Unilever. Oke ya. Masih bergerak stagnan. Kita lanjut, ada saham BBNI. BBNI juga sama ya. Ada demand area, sebentar saya hapus dulu. 7950, 8450. Oke.
Ada dua support kuat di BBNI ya, terutama di golden rasionya di 7950. Kalau kita gabungkan, kita compare dengan kondisi global, ya kalau memang crash ya, market crash, ini ada potensi untuk drop harganya ke 7950 karena BBNI juga sudah berhasil membuat rejection tepat di harga 9250. Ya, jadi kalau memang semuanya BBNI masih kuat ya, masih kuat, maka ada potensi BBNI cukup membuat rejection dan cukup melemah menuju harga 8450 atau 8500-an. After that ya harganya rebound kembali. Tapi kalau memang adanya crash ya, kalau memang adanya crash ya minimum 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 target correction price dari BBNI itu di harga 7950. Oke, jadi bisa dimengerti ya untuk situasi BBNI sendiri. Ya, sementara 8.500 juga menjadi MA90 ini yang menjadi penentuan. Kalau dia breakout, seharusnya breakoutnya nggak nanggung-nanggung. Tapi kalau dia membuat rejection, ya reboundnya juga nggak nanggung-nanggung. Gitu ya untuk BBNI. Kita lanjut, di sini ada saham Wins. Wins closing di harga 290 dengan persentase minus 5,84%. Nah, kalau kita coba cek dari weekly chart, ini masih dalam mother candle-nya, inside bar. Ya. Inside bar pada weekly chart tanggal 19 September. Ya. Jadi ya masih bergerak ranging-ranging saja sih. Kalau saya bilang untuk Queens ini. Terus saya bantu untuk buatkan list saja ya. Golden rasionya itu di 0,618 di harga 300. After that, setelah 300 ada lagi di 278 itu juga bisa diperhatikan ya 0,382. Jadi saya list saja ya, saya bantu untuk listkan 278 278 300. Nah, itu ada dua poin penting yang perlu diperhatikan, oke? Sementara yang bisa saya berikan untuk Queens ya segitu dulu ya, karena masih bergerak di sana-sana saja. Lanjut, di sini ada saham KIN. Untuk KIN closing di harga 780 dengan persentase plus 1,96%. Nah, KIN ini juga ada support kuat tuh di harga 765. Resisten di 880. Kalau saya press, resistennya ada di 830. Nah, jadi bisa diperhatikan untuk KIN ya. Ada support kuat di 765, kalau memang 765 di breakout ya potensi turun melemah menuju di 730. Ya, jadi sudah ada dua support dan dua resist ya. Ini seharusnya empat garis ini ya empat garis poin penting ya. Jadi bisa diperhatikan 765 breakout, lanjutan 730 breakout. Nah, sudah bisa mulai lepas. Tapi kalau memang masih bisa bertahan di atas 760 nggak apa-apa, di hold dulu, tunggu hingga menyentuh 830, 800 baru bisa exit ya. Gitu permainan untuk ini nih. Kita lanjut, di sini ada saham Kajen. Kajen juga harganya naik terus ya. Kalau memang dia sementara bergerak melemah, ya kalau memang terpaksa melemah, ini ada target ya, ini secara teknikal. Ini ada potensi untuk melemah menuju harga 238. Ya, ada potensi untuk menuju ke 238. Tuh ya. Karena ini juga sudah rebound cukup tinggi itu. Jadi memang perlu koreksi dulu baru bisa naik ya. Pilihannya ada dua. Entah itu kajian nanti seumpamanya koreksi hingga 238 lalu akan naik, atau dia koreksi hingga 178 baru bisa naik ya. Jadi ada beberapa skenario, tapi ya seharusnya yang kita harapkan ya cukup koreksi di 238 saja baru bisa naik. Sementara ada potensi pergerakan kajian melemah terlebih dahulu. Tapi kalau memang dia bisa menguat dan bisa naik ya maka potensinya bagus ya. Meskipun hari ini atau di cek bawah menurut saya wajar-wajar saja gitu. Lanjut, di sini ada saham Cekon. Cekon ya ada support kuat ya, jelas sekali ada support kuat di harga, sebentar saya hapus saja. Ada support kuat ya di Cekon ini di harga 154, dan ada juga resisten di 180. Ini saya buatkan list-list biar cepat.
Tuh ya. Saya sudah siapkan dua support dan tiga resisten. Support pertama di 154, support kedua di 125. Nah, untuk Jekon sementara volume juga masih aktif sih. Tapi kalau memang Jekon semuanya dipaksa untuk koreksi, ya maka ada potensi untuk melemah menuju 154. Ya, baru bisa rebound. Itu. Tapi kalau memang dia sudah seumpamanya, ya kalau feeling saya ya, kalau saya lihat setelah dia reject nih rebound, tapi membuat swing high valid, ya maka ada potensi melemah dulu ke support kuatnya. Ya support kuatnya di 153. Jadi ada kemungkinan besar Jekon harganya drop dulu ke 153 baru bisa rebound. Tuh ya. Jadi nanti bisa dianalisa kembali ya. Gitu untuk Jekon. Lanjut di sini ada saham BRIS. BRIS closing di harga 14.15, ada support kuat di 14.10. Sebenarnya terus terang ya, saya sebenarnya kurang suka sama BRIS karena ya secara taktikal nggak ada bagusnya ya, terus terang nggak ada bagusnya tuh ya. Tapi kalau teman-teman bersikeras untuk hold, ya saran saya selama BRIS masih bisa bertahan di atas 1.400 nggak apa-apa dipegang karena memang 14.10 ini juga menjadi support kuatnya. Tapi kalau memang 14.10 masih bisa di breakout ya, kurang ajar berarti BRIS-nya. Teman-teman lebih baik kurangi porsi kalau bisa ya, kalau bisa dikurangi porsinya. Tapi yang belum entry, better jangan dulu karena posisinya juga masih kurang oke kalau dari sudut pandang saya. Tapi nanti bisa dianalisa kembali. Oke ya, ini 14.10 juga bisa jadikan support kuat. Kalau dengan posisi sekarang apakah boleh di hold? Ya boleh karena masih belum breakout 14.10. Gitu ya. Mungkin segitu dahulu pembahasan kita hari ini. Semoga saja bermanfaat. Kita ketemu lagi di grup Telegram. Goodbye.